Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu saling berbagi di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara pencampuran herbisida yang benar dalam melakukan spraying atau penyemprotan di perkebunan kita. Di sini saya kebetulan lagi berada di ladang atau kebun kelapa sawit saya, dan sekarang sudah mulai gulmanya sudah mulai tumbuh, sudah mulai banyak. Jadi saya akan melakukan proses spraying atau penyemprotan seperti itu teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa herbisida yang saya gunakan dalam pengendalian gulma di lahan saya. Yang pertama yaitu saya gunakan Garlon 670 EC, yaitu dengan bahan aktif triklopir ya teman-teman. Mungkin sudah banyak yang gunakan herbisida jenis ini. Dan herbisida jenis ini merupakan herbisida yang bersifat sistemik ya, atau dia mengendalikan gulma, membasmi gulma dengan cara gulma itu diserap oleh maksudnya herbisida ini diserap oleh gulma itu melalui tajuk atau melalui akar, kemudian dialirkan ke seluruh bagian gulma dan terjadilah gulma itu mati seperti itu teman-teman. Jadi dia membunuh gulma dengan cara sistemik atau dengan cara yang perlahan seperti itu. Jadi kalau kita semprot hari ini, mungkin seminggu ke depan lagi baru kita dapatkan hasil dari kerja kita, baru bisa terlihat seperti itu teman-teman. Kemudian saya menggunakan herbisida yang kedua yaitu Gempur 480 SL, herbisida dengan bahan aktif glifosat ya teman-teman. Jadi herbisida ini cara kerjanya hampir sama dengan herbisida Garlon yang kita gunakan sebelumnya itu. Jadi dia menggunakan cara kerja yang sistemik, artinya dia membunuh gulma dengan cara sistemik yang dialirkan ke seluruh atau diserap oleh gulma itu, kemudian mati secara perlahan seperti itu teman-teman. Hanya saja antara kedua herbisida ini memiliki sasaran gulma yang berbeda tentunya. Kemudian yang terakhir saya menggunakan herbisida dengan merek dagang Supertok 276 SL ya teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah mengenali herbisida jenis ini. Jadi di sini herbisida ini memiliki bahan aktif paraquat diklorida ya teman-teman. Nah, sistem kerja herbisida ini berbeda, yaitu tidak dengan sistem kerja sistemik, tapi dia dengan sistem kontak ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan spraying atau penyemprotan seperti itu, setelah beberapa jam, misalnya setelah 5 atau 6 jam bahkan sampai 7 jam, itu hasil dari kerja kita itu sudah mulai terlihat. Jadi itu perbedaannya antara 3 herbisida yang saya gunakan ini, yaitu Garlon, kemudian Gempur ya merek dagangnya, kemudian Supertok ini. Jadi ketiga herbisida ini tidak bisa kita lakukan pencampuran atau pengoplosan seperti itu tanpa kita ketahui cara kerja dari ketiga herbisida ini. Nah, jadi yang bisa kita campurkan teman-teman di sini yaitu antara kedua herbisida ini, antara Garlon dan Gempur dengan bahan aktif glifosat dan triklopir ya. Jadi kedua herbisida ini bisa kita campur karena dia tidak merusak sistem kerja satu sama lain. Dan berbeda dengan antara misalnya kalau kita gunakan herbisida Gempur, kita campurkan dengan herbisida Supertok dengan bahan aktif paraquat diklorida ini, itu tidak bisa ya teman-teman, karena antara Supertok atau diklorida paraquat ini dia memiliki sistem kerja kontak, sementara Garlon dia memiliki sistem kerja sistemik. Jadi kontak dia membunuh gulma itu langsung pada bagian yang terkena dengan herbisida ini. Jadi dia tidak dialirkan ke seluruh bagian dari tubuh gulma itu. Jadi bagian yang terkena herbisida itulah yang akan mengalami rusak atau mati seperti itu teman-teman. Jadi
percuma kalau kita campurkan dengan herbisida yang bersifat sistemik. Kenapa? Karena ketika gulma itu sudah terkena atau terkontaminasi oleh herbisida yang mempunyai sistem kerja kontak ini, itu gulma yang terkena langsung oleh herbisida ini itu akan langsung mati. Jadi dia tidak akan bisa lagi mengalirkan herbisida yang memiliki cara kerja sistemik ini. Dia tidak akan bisa dialirkan ke tubuh gulma itu. Jadi dia terkesan hanya mubazir kalau kita campurkan ke herbisida paraquat atau yang sistem kerjanya kontak seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang saya maksudkan dengan cara pencampuran herbisida yang benar untuk pengendalian gulma di lokasi kebun kita. Nah, apa perlunya kita mencampurkan gulma ini? Maksud saya apa perlunya kita mencampurkan herbisida ini? Yaitu untuk menghemat tenaga, untuk menghemat waktu dalam proses penyemprotannya. Dan yang pasti pencampuran herbisida ini yang harus kita perhatikan itu yang pertama adalah itu tadi teman-teman, sistem kerja dari herbisida itu sendiri. Jadi jangan mencampurkan sistem kerja herbisida yang sistemik dengan herbisida dengan sistem kerja yang kontak. Itu jangan kita campurkan ya teman-teman. Itu sangat fatal sekali kalau kita lakukan pencampuran, karena hanya pembuangan herbisida yang mubazir yang terbuang itu adalah herbisida dengan sistem kerja sistemik, karena dia tidak berfungsi dengan benar ketika sudah terkontaminasi dengan herbisida yang kontak ini tadi teman-teman. Jangan memperhatikan merek dagangnya, karena tentunya di setiap daerah herbisida yang memiliki bahan aktif glifosat, kemudian triklopir, kemudian bahan aktif paraquat diklorida ini tentunya memiliki merek dagang yang berbeda-beda. Hanya saja teman-teman perlu perhatikan dari bahan aktif setiap herbisida yang teman-teman gunakan. Jika bahan aktifnya glifosat itu sudah pasti cara kerjanya adalah sistemik, membunuh dengan cara perlahan yang perlu waktu untuk membasmi gulmanya. Triklopir juga sama, dan yang berbeda adalah bahan aktif paraquat diklorida ya teman-teman. Jadi dia memiliki cara kerja yang kontak, dan ketika disemprotkan dengan gulma kena dan gulmanya mati oleh di bagian yang terkena kontak langsung dengan herbisida ini. Jadi jangan heran jika teman-teman menggunakan herbisida sistem kontak ini, ketika ada bagian gulma yang tidak terkena oleh herbisida ini, dia tidak akan mati. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa terakhir di saat menggunakan herbisida ini, gunalah alat pelindung diri yang bisa menyelamatkan kita dari terkontaminasi oleh herbisida ini, seperti masker atau jika perlu kacamata dan yang lain-lainnya seperti apron atau boot seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa bersihkan diri kita setelah menggunakan herbisida ini dengan cara minimal membersihkan tangan dengan sabun, dan jika perlu langsunglah setelah bekerja pakaian yang kita gunakan waktu penyemprotan atau spraying itu dicuci dan langsung mandi. Oke teman-teman, itu tadi videonya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video di setiap updatean terbaru di channel ini. Dan jika dirasakan video ini memberi manfaat, jangan lupa di-share di media sosial teman-teman semua agar mereka yang memerlukan informasi ini bisa mengetahuinya. Dan jika teman-teman suka dengan video saya seperti ini, silakan menekan tombol like, dan jika ada saran silakan dituangkan di kolom komentar di bawah video ini. Oke teman-teman, itu saja, semoga memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.